Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sadaroha teman-teman semua. Salam olahraga, salam pecinta sepak bola, terkhususnya sepak bola timnas Indonesia. Baik teman-teman semua, hari ini kita akan membahas sedikit ulasan mengenai jelang pertandingan antara Indonesia menghadapi tim Harimau Malaya untuk memperebutkan medali perunggu, teman-teman semua. Baik teman-teman semua, pada video saya kali ini saya akan memberikan dua topik pembahasan atau katakanlah dua materi yang mau saya jelaskan di dalam video saya ini, teman-teman semua. Baik, langsung saja. Topik yang pertama yang mau kita bahas adalah mengenai sudut pandang seorang pemain sepak bola. Itu yang pertama. Yang kedua yang mau kita bahas adalah ulasan menjelang perebutan medali perunggu antara timnas Indonesia dan timnas Malaysia. Baik teman-teman semua, langsung saja kita kepada topik pembahasan yang pertama pada video saya kali ini. Baik teman-teman semua, sudut pandang seorang pemain sepak bola, katakanlah sudut pandang seorang pemain sepak bola terhadap sudut pandang seorang penonton ataupun supporter itu berbeda, teman-teman semua. Ya. Jadi sudut pandang pemain dengan supporter itu berbeda. Seorang penonton mudah mengatakan, ketika selesai pertandingan, dia mudah mengatakan, kenapa harus kalah? Aturan kan menang. Kenapa gagal penaltinya? Aturan kan masuk. Aturan kan begini. Aturan begitu. Aturan kita mesti menang biar bisa masuk final. Aturan begini. Nah, itu kan sudut pandang seorang penonton, teman-teman semua. Tapi berbeda dengan seorang pemain sudut pandangnya, teman-teman. Seorang pemain sepak bola, sekecewa apapun kita di lapangan, sebedarah apapun hati kita di lapangan, semenyesal apapun kita di lapangan, sesedih apapun kita di lapangan, ketika seorang pemain itu keluar dari lapangan, maka dia harus lupakan pertandingan itu. Harus dilupakan. Bukan berarti dia tidak mau berjuang kepada pertandingan itu. Bukan. Tapi lebih kepada pertandingan berikutnya ada lagi. Tanggung jawab berikutnya ada lagi nih terhadap laga timnas. Nah, ini yang harus kita pahami, teman-teman semua. Nah, sebagai pemain tim nasional Indonesia, mereka bermain sepak bola bukan hanya membawa atas nama pribadi masing-masing. Akan tetapi mereka membawa atas nama merah putih. Jadi nggak bisa kita samakan sudut pandang kita sebagai penonton, sebagai komentator, sebagai supporter dengan sudut pandang seorang pemain. Otomatis berbeda. Ya, bagi seorang pemain ketika kalah pada pertandingan tuh ya sudah selesai. Ada tanggung jawab lagi yang harus diselesaikan. Ada pertandingan berikutnya yang harus kita fokus lagi. Nah, inilah yang saya harapkan kepada seluruh supporter Indonesia, seluruh pecinta masyarakat sepak bola Indonesia. Saya harapkan mengerti akan keadaan para pemain timnas Indonesia di bawah arahan Coach Sintayong. Ya, kita doakan semoga para pemain nantinya melupakan pertandingan kekalahan lawan Thailand dan lebih fokus lagi, lebih bekerja keras lagi menghadapi perebutan juara ketiga medali perunggu melawan timnas Malaysia. Semoga mudah-mudahan Indonesia bisa membawa dan memberikan hasil yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Baik teman-teman, itu tadi topik yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, teman-teman semua, topik kedua yang mau saya sampaikan adalah memberikan ulasan jelang pertandingan timnas Indonesia dan Malaysia pada perebutan juara ketiga SEA Games di Vietnam. Baik teman-teman semua,
hari ini kita bahas dulu dari segi formasi. Ya, kita bahas dari segi formasi. Oke, kita bahas dulu dari segi formasi di timnas Indonesia. Kemungkinan besar, menurut hemat saya teman-teman semua, ya. Menurut hemat saya kemungkinan besar, ya, yang akan diturunkan itu sama seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya, ya. Seperti kiper di bawah Mister pastinya lah Hernando Ari, ya. Di sana mungkin alhamdulillah mungkin kemungkinan besar Asnawi udah bisa dimainkan, ya. Dewangga, Fakhrudin Arianto, ya. Nah, di tengah mungkin jadi sedikit persoalan perbedaan mungkin karena kan Ricky Kabuaya, Rahmat Irianto dan Firza Andika tidak bisa main. Ya, tidak bisa main. Egy Maulana juga dipastikan absen karena cedera semalam, ya. Jadi di sini ya pastinya Coach Sintayong harus berpikir lebih keras lagi siapa yang akan dijadikannya yang maju ke medan pertempuran. Kan? Maka Sintayong harus berpikir keras lagi nih. Berpikir apa? Berpikir menentukan pemain dan berpikir tentang strategi dan taktikal. Ya, strategi dan taktikal untuk menghadapi timnas Malaysia. Nah, ya saya pastikan kemungkinan besar Ridwan sebagai striker akan dipasang. Di tengah kita belum pastikan, salah satunya pasti Makro karena Ricky Kabuaya, Rahmat Irianto tidak bisa main. Ya kita harapkan adalah opsi lain, kan? Alhamdulillah kemungkinan besar Asnawi bisa main. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi lini pertahanan yang solid. Ya, pada pertahanan timnas. Nah, itu teman-teman semua tentang formasi. Ya, setelah itu teman-teman semua, ya, timnas Malaysia ini sekarang timnas Malaysia yang di SEA Games ini tidak ada diisi dengan pemain senior timnas. Nah, tapi katakanlah kita tidak boleh pandang ini sebelah mata gitu kan. Kita nggak boleh pandang ini sebelah mata. Kenapa? Mereka cukup kuat. Timnas di SEA Games ini timnas Malaysia di SEA Games ini merupakan timnas Malaysia yang cukup kuat. Saya berani mengatakan seperti itu. Kenapa demikian? Satu, mereka berhasil lolos dari fase grup. Kedua, mereka berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 2-1. Yang ketiga, mereka berhasil menahan pertempuran menghadapi lawan Vietnam di semifinal. Ingat, Vietnam berhasil menang pada gol tunggal di menit-menit krusial, menit-menit akhir. Berarti kan kalau secara materi pemain, timnas Malaysia dikatakan cukup kuat, gitu kan, cukup hebat. Nah, otomatis kan nanti pada pertandingan perebutan juara 3 medali perunggu ini akan menjadi sedikit PR bagi Sintayong dengan menggunakan strategi dan taktikal apa untuk menghentikan serangan-serangan daripada timnas Malaysia. Ya, kita sangat dirugikan dengan 3 kartu pemain, ya, dengan 3 kartu merah pemain. Ya, disinilah Sintayong harus memberikan racikan, memberikan strategi apapun itu. Ya, dia harus berpikir keras. Karena menurut hemat saya teman-teman semua, seorang pelatih yang profesional harus bisa memanfaatkan kapasitas pemain yang ada. Kita harapkan ya Indonesia bisa mengalahkan timnas Malaysia ya dan membawa pulang medali perunggu. It's okay lah, katakanlah kita sudah jauh dari target kita emas dan tidak mendapatkan itu. Daripada kita pulang dengan tangan kosong, dengan tangan hampa, mudah-mudahan kita bisa menang lawan Malaysia dan juga bisa mendapatkan medali perunggu. Ya, karena kan pertandingan lawan timnas Malaysia dan timnas Indonesia ini ibarat kata bukan hanya sekedar pertarungan di lapangan hijau, ya, tapi pertarungan mental, pertarungan psikologi, ya, seperti di Piala AFF kemarin, pertarungan harga diri, ya, pertarungan harga diri. Pasti nanti ritme permainan yang cukup keras, sama saya yakin ini permainannya pasti seperti lawan Thailand kemarin, cukup keras, cukup cepat. Tapi ya sama-sama lah kita berdoakan, kita berdoa semoga timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil yang baik pada pertandingan perebutan juara 3. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.